bergabung kembali bersama rekan kami jurnalis iNews Agung Sulistyo yang saat ini masih berada di lokasi kecelakaan. Selamat siang Agung, apakah satu korban tewas yang tadi sempat terhimpit badan bus sudah berhasil dievakuasi? Masih proses Mbak ini. Masih proses. Oh, sudah dievakuasi. Baik, apakah sudah diketahui identitas dari korban meninggal dunia yang tadi sempat terhimpit badan bus? Untuk apanya kita belum tahu, Mbak. Ya, Agung, satu korban meninggal dunia yang terhimpit badan bus dan baru saja berhasil dievakuasi ini dibawa ke rumah sakit mana, Agung? Ini korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Padang Panjang. Rujuk kepada. Apakah sudah diketahui jenis kelamin korban? Ya, Agung. Oke, untuk yang korban terakhir itu perempuan, jenis kelamin perempuan, dan langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang. Baik, Agung, artinya seluruh penumpang bus sudah dievakuasi ya? Tidak ada yang masih dilakukan proses evakuasi di sana? Ya, untuk saat ini penumpang sudah dilakukan evakuasi semua. Dan petugas dari kepolisian dan tim SAR gabungan ini masih berada di lokasi untuk melakukan penyisiran dan membersihkan puing yang ada di sekitar lokasi kecelakaan. Baik, lalu saat ini bagaimana situasi terkini di sana? Bisa Anda jelaskan dan Anda gambarkan saat ini bagaimana kondisinya sesaat usai bus berhasil dievakuasi? Untuk saat ini jalur masih ditutup ya. Untuk jalur lintas di kawasan terminal Bisulungan ini masih ditutup untuk sementara waktu karena ini bus belum bisa ditarik, tapi sudah dikembalikan ke posisi awalnya, dan juga untuk garis polisi masih terpasang dan kerumunan warga ini masih ada di sekitar lokasi kejadian. Dan tadi Kapolda juga sempat datang, Irjen Pol Gatot. Untuk saat ini beliau menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Baik, apakah masih banyak warga yang berada di sekitar bus yang mengalami kecelakaan ini, Agung? Warga masih banyak, saat ini masih banyak di sekitar lokasi kejadian. Namun untuk pergerakannya dibatasi oleh petugas kepolisian dan yang memasang garis polisi, sehingga petugas gabungan yang melakukan pembersihan di lokasi kejadian tidak terganggu untuk kegiatan untuk melakukan penyelamatan. Baik, Agung, bisakah Anda tunjukkan kepada pemirsa kondisi terkini dari bus yang baru saja dievakuasi? Ya, Agung, bisakah Anda tunjukkan? Agung? Halo? Anda bisa mendengar suara saya, Agung? Halo, Agung? Baik, sayang sekali kami mengalami gangguan komunikasi dengan Agung Sulistyo, jurnalis iNews yang berada di lokasi kecelakaan. Kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Agung Sulistyo di sana. Halo, selamat siang Agung. Baik, nanti kita akan kembali menghubungi Agung Sulistyo. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di lokasi kecelakaan bus antar lintas Sumatera di kawasan Padang Panjang, Sumatera Barat. Ini adalah visual saat bus terguling di sisi kiri atau di tepi kiri jalan sebelum bus berhasil dikembalikan ke posisi semula. Dua 12 orang pemirsa dilaporkan meninggal dunia. Tadi satu korban meninggal dunia dievakuasi paling akhir karena sempat terhimpit badan bus, yaitu seorang penumpang perempuan yang kini jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang.
Proses evakuasi sempat terkendala para korban yang terhimpit oleh badan bus yang terguling di tepi jalan. Dengan mengerahkan puluhan petugas dan sejumlah alat berat, akhirnya bus berhasil dievakuasi tadi sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Bus ALS ini pemirsa membawa 25 orang penumpang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuju Jakarta. Bus diduga mengalami remblong saat melaju kencang di kawasan Padang Panjang, Sumatera Barat. Saat ini pemirsa di lokasi, para petugas sedang menyisir bus dan juga jalan di sekitar lokasi kecelakaan. Untuk selanjutnya, petugas juga akan menggelar olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa beberapa saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu pemirsa, para korban, baik korban tewas maupun meninggal dunia, sudah dievakuasi ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit IRC dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Dari korban meninggal dunia ini pemirsa dilaporkan ada satu balita berusia 2,5 tahun yang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal ini. Proses evakuasi dan penyelamatan korban. Dan tadi Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta juga ikut meninjau jalannya proses evakuasi di lokasi kecelakaan, dan kini Kapolda Sumatera Barat tengah menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Selamat siang, mohon izin kami. Sementara itu pemirsa, lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan ini terpantau ditutup di kedua arah dan para pengendara bisa menggunakan jalan alternatif karena saat ini jalan masih ditutup untuk keperluan proses penyisiran lokasi kecelakaan dan juga olah tempat kejadian perkara. Halo. Ya pemirsa, bus antar lintas Sumatera ini yang mengalami kecelakaan tunggal di Padang Panjang, Sumatera Barat bernomor polisi B7512FGA. Oke, halo Bang, ini dengan Basarnas bisa mau interview? Ya pemirsa, kami akan kembali bergabung bersama Agung Sulistyo, jurnalis iNews yang ada di lokasi, dan tampaknya Agung sudah bersama dengan petugas Basarnas yang melakukan evakuasi di sana. Silahkan Agung. Baik, sebentar Mbak, ini kita dengan Danru Basarnas. Oke, halo, halo, halo Pak. Ya, halo, halo Bapak, halo, halo, belum terdengar, halo, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Pak Tri, dengan Syafa di studio iNews Jakarta. Pak, siap Ibu. Untuk proses evakuasi artinya sudah selesai dilakukan ya terhadap seluruh korban. Total berapa korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini? Baik, dapat kita sampaikan untuk update informasi kondisi dari korban penumpang ALS ya. Kita koordinasi ya Pak ya, bahwasanya 12 korban dinyatakan meninggal dunia dengan ciri-ciri yang kita pahami, ada busukan dan kondisi luka berat, dan 23 orang kondisi luka-luka. Saat ini dievakuasi ke Rumah Sakit RSUD Padang Panjang. Samayarsi Padang Panjang. Demikian Bu. Baik, untuk proses evakuasi terhadap korban sudah selesai, lalu bagaimana dengan evakuasi terhadap bus ALS yang mengalami kecelakaan tunggal?
Baik, saat ini tim gabungan dari Basarnas, Damkar dan Polresta Padang Panjang saat ini fokus kepada pengevakuasian dari bangkai bus ALS. Disegerakan secepat mungkin waktu yang kita lakukan pengevakuasian ke lokasi Polresta ya Pak ya, Polresta. Nah, saat ini kita kendala di lapangan adalah kemacetan panjang terjadi, makanya tim masih dalam try dan persiapan untuk penderekan. Demikian. Baik Pak Tri, tadi ada berapa penumpang bus yang berada di dalam bus ini Pak? Tim sudah melaksanakan evakuasi, itu kurang lebih yang kita evakuasi meninggal berjumlah 7 orang. Ya Pak ya, 7 orang, yang 1 orang terjepit hidup dan kita evakuasi dengan tim gabungan. Saat itu kita evakuasi ke Rumah Sakit RSUD Padang Panjang dan Yarsi ya Pak ya, Yarsi. Demikian. Baik, apa yang menjadi kendala oleh petugas evakuasi di sana saat mengevakuasi para korban maupun bus yang terguling di jalan? Kondisi yang kendala saat ini adalah kondisi posisi dari korban yang sangat terjepit. Kita bisa saksikan secara bersama kondisi dari bangkai mobil ALS ini sudah tidak stabil lagi, tidak struktur lagi. Jadi kendalanya beberapa banyak korban yang terjepit di kursi penumpang dan juga bodi dari bis ini. Makanya kita butuh waktu untuk melaksanakan evakuasi dengan peralatan ekstrikasi kita. Ada berapa petugas yang tadi dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi, Pak Tri? Baik, sementara kalau kita lihat di sini cukup ramai Bu, petugas dari Basarnas sendiri, Damkar dan Polresta itu kurang lebih sekitar 50 personel dikerahkan juga dengan Pol PP dan pengamanan dan lainnya. Baik, adakah alat-alat berat tadi apa saja yang dikerahkan dalam proses evakuasi, Pak Tri? Baik, saat ini alat kren kita minta dari Dishub itu untuk penstabilan dari kendaraan, yang mana saat kita melaksanakan evakuasi kita penstabilan agar tidak adanya penggoyangan atau perubahan posisi dari bis ini. Makanya kita bantu dari Dishub untuk membackup penstabilan kendaraan ini, 2 unit kren kita gunakan. Demikian. Baik, Pak Tri, untuk kondisi jalan di sana sebetulnya seperti apa, Pak Tri? Apakah memang cukup curam? Kronologis kejadian awal di mobil melaksanakan turunan yang panjang mengakibatkan yang tajam mengakibatkan kondisi permasalahan di pada pengereman. Kendala indikasi saat ini adalah pengendala di pengisi pengereman. Nah, namun ini tetap kita kembangkan dengan tim terkait yang untuk investigasinya nanti akan segera kita informasikan. Demikian, Bu. Baik, Pak Tri, ini kalau dilihat sepertinya lokasi tergulingnya bus ada di dekat permukiman warga ya, Pak Tri? Ya, betul Bu, betul. Nah, makanya dari pemukiman warga ini kita data informasi, sementara korban yang kita evakuasi itu mutlak dari penumpang bus. Dari masyarakat yang di sekitaran terdampak itu tidak ada, kita pastikan tidak ada yang terdampak ya Pak ya. Dan baik itu penghuni rumah ataupun pejalan kaki, itu tidak ada. Hanya kerusakan kepada material bangunan yang kurang lebih 15 meter dari pagar rumah ini menjadi rusak akibat hantaman remblong dari bus ALS ini, Bu. Baik, apakah ada juga warga di sekitar lokasi tergulingnya bus yang juga turut dievakuasi untuk menghindari potensi bahaya yang bisa saja terjadi akibat kecelakaan ini? Baik, untuk warga kita blokade saat kita melaksanakan evakuasi. Kita berikan blokade dengan tim gabungan, tidak ada boleh masuk ke area terlarang. Namun kalau untuk korban yang terdampak karena kondisi bus ini tidak ada, Bu. Dapat kita pastikan ini tidak ada, hanya kita melaksanakan evakuasi, kita clear area, kan tidak ada dari warga setempat yang ikut masuk ke dalam. Demikian. Baik, selain kontur jalan yang cukup curam di sana, Pak Tri, saat kecelakaan terjadi, bagaimana cuaca di sana saat itu? Saat ini cuaca saat kejadian itu cerah, tidak ada bermasalah, Bu. Saat ini masih pada kondisi dari pengereman saja. Jadi permasalahannya elektrikal dari pengeremannya itu membuat mobil ini kehilangan stabilan, ya, sehingga menghantam dari pemukiman warga saat ini, Bu. Baik, Pak Tri, ini bus sudah berhasil
evakuasi dikembalikan ke posisinya semula, lalu akan dibawa kemana ini rencananya bus yang mengalami kecelakaan tunggal ini? Baik, informasi yang berkembang di saat tim lapangan ini evakuasi bus dilaksanakan ke Polres Padang Panjang. Nah, di Polres Padang Panjang, namun saat ini kita memastikan dulu jalur lalu lintas apa tidak ada kendala macet lagi atau bagaimana. Nah, jadi ini adalah proses saat bersih dulu secepat mungkin ini bus akan segera kita evakuasi ke Polres Padang Panjang. Demikian. Baik, Pak Tri, ini kami baru mendapatkan informasi terbaru bahwa jumlah korban meninggal dunia ini bertambah menjadi 13 orang. Benarkah Pak Tri, apakah sudah menerima informasi terbaru di sana? Baik. Sementara kita fokus kepada yang di lapangan, namun tim kita sudah kirim ke rumah sakit terdekat, di mana tempat-tempat kita melaksanakan evakuasi untuk penggalian data. Hingga saat ini kita belum mendapat updatean kondisi yang saat ini 13 meninggal. Ya. Belum dapat, Bu. Kita belum dapat, nanti kita akan konfirmasi secepatnya tentang terkait data dari korban ini. Baik, untuk kondisi sopir dan juga kernet bus ini bagaimana, Pak Tri? Apakah juga turut menjadi korban luka atau meninggal dunia? Bus sama kernetnya mana? Untuk saat ini kondisi dari semua penumpang itu termasuk driver ataupun kernet itu kita bawa ke rumah sakit. Tapi cedera dan lukanya belum kita pastikan berat dan ringannya. Namun kita fokus dulu mengevakuasinya agar bisa mendapatkan tindakan medis secepat mungkin. Demikian, Bu. Baik, Pak Tri, ini saya masih melihat ada masih banyak petugas di sana setelah bus dikembalikan ke posisi semula. Sebelum bus dibawa ke kantor polisi, saat ini apa saja yang tengah dilakukan oleh petugas di sana? Saat ini kita dengan tim terkait itu yang mana dari pihak kepolisian mengumpulkan satu titik barang-barang bawaan dari bus ataupun penumpang agar nanti bisa terselamatkan dari tangan jahil ataupun ceceran-ceceran yang tidak kita inginkan. Makanya dari tim gabungan dari kepolisian itu mengamankan dan semua barang benda bawaannya kita amankan. Dan dari tim damkar kita tetap masih standby kan karena kondisi belum stabil. Takutnya kita ada percikan api atau bagaimana. Namun kita sudah pastikan dari kendaraan ini untuk baterai dan lain-lain elektrikalnya sudah kita amankan, sudah kita cut. Namun kita tetap standby kan, demikian, Bu. Baik, jadi saat ini para petugas tengah mengevakuasi atau mengumpulkan barang-barang korban yang masih berada di dalam bus ya, Pak Tri. Kemudian apakah setelah itu akan segera dilangsungkan juga olah TKP oleh pihak kepolisian setempat? Betul, Bu. Secepat mungkin kita dari pihak kepolisian melaksanakan olah TKP sembari pengumpulan data-data yang ada di perkembangan di lokasinya, Bu. Betul, Bu. Baik, apakah warga setempat yang tadi sempat berkumpul di lokasi kecelakaan saat ini sudah diarahkan untuk menjauh atau masih ada beberapa warga yang tetap berupaya mendekat di sana, Pak Tri? Betul, Bu. Untuk warga sudah kita arahkan menjauh dan dari pihak kepolisian sudah memasangkan polis line. Ini adalah area terlarang dari masyarakat, namun yang masyarakat masih antusias, apakah itu ada keluarga atau bagaimana dia tetap ingin masuk. Namun kita coba melaksanakan pelkade pengamanan tetap terus kepada masyarakat setempat, Bu. Baik, Pak Tri, kalau jalan di lokasi kecelakaan ini apakah memang merupakan jalan utama yang biasa dilintasi oleh kendaraan yang membawa penumpang dari Jawa ke Sumatera atau dari Sumatera ke Pulau Jawa? Betul, Bu. Ya, betul, Bu. Ini adalah jalur utama dari jalur lintas Sumatera Barat menuju Sumatera Utara. Ini adalah salah satu jalur lintas yang mana ini kurang lebih 500 meter dari lintas ya, Pak ya. Dan lintas ini adalah lokasi kejadian laka ini, Bu. Jadi sangat dekat. Dan ini adalah jalur utamanya, Bu. Baik, jadi artinya jalan ini merupakan jalan yang memang pasti dilalui ya oleh kendaraan besar yang membawa penumpang dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun dari Sumatera ke Pulau Jawa, Pak Tri. Ya, betul, Bu. Betul. Betul. Baik, demikian. Lalu
saat ini kan jalan sedang ditutup ya Patri karena proses evakuasi. Artinya ini ada jalur lain yang bisa dilalui oleh pengendara karena jalan sudah ditutup untuk proses evakuasi. Saat ini pengalihan jalur dari pihak kepolisian mengalahkan arah jalur kota, ya Pak ya, jalur kota. Jadi jalur ini adalah jalur lintas, hanya dilalui oleh bus dan truk. Nah, ya, karena dia dekat dengan terminal. Nah, jalur ini dikhususkan demikian. Tapi dengan kondisi laka ini, saat ini jalur alternatif yang dilalui adalah jalur kota. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, dengan kondisi seperti ini mengakibatkan kemacetan di jalur kotanya, Bu. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Tridesyu, Komandan Regu Basarnas Padang, atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali. Semoga proses evakuasi berjalan lancar, aman, dan tetap jaga keselamatan ya Pak Tri. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.